berani mengambil putusan, berani menghadapi kenyataan, tetapi harus back to data dengan segala persiapan gitu ya. Jadi jangan berani nekat, cuma nekat gitu, tapi berani tetapi punya dasar. Salam sehat, salam properti. Hari ini sahabat properti kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan teman lama saya yang jagonya di wilayah, tentunya di wilayah Tangerang. Siapa sih beliau? Gitu loh. Beliau adalah Mr. Gatot Saharso. Pak Gatot, apa kabar? Selamat siang Pak Gatot. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Tetap Kalau semangat. juara mah nggak ada siang ya, pagi-pagi terus ya, hebat. Ya jadi sahabat properti yang nonton YouTube ini silakan di like, di share, sama di subscribe. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Gatot Saharso. Beliau adalah member broker, prinsipal atau pemilik 3 kantor sekaligus. Jadi Century 21 Prima Group. Century 21 Prima yang ada di Jakarta Selatan, dan Century 21 Prima Arcade yang ada di Bintaro, dan Century 21 Prima Arcade 2 yang ada di Bintaro. 3 kantor ini merupakan 3 kantor yang sangat produktif. Kenapa? Karena di acara Indonesia Property Agent Fest yang diadakan oleh Century 21 Indonesia, penjualan untuk di bulan Januari hingga Juni 2021, 3-3-nya masuk 21 Office nasional. Malah Century 21 Prima Arcade juara nomor 1 tingkat nasional. Buat tepuk tangan sendiri deh, keren. Teman-teman, ya kita mau ulik nih Pak Gatot, mungkin saya bicaranya mengenai lebih ke leadernya, ke leadershipnya beliau. Tapi sebelum itu, silakan YouTube ini di like, di share, dan di subscribe. Jika ini banyak dagingnya, banyak manfaatnya, bagiin dong share ke teman-teman yang lain. Ya, saya mau sapa Pak Gatot dulu nih. Pak Gatot, sehat Pak Gatot? Alhamdulillah sehat. Smart. Mas Bro, gimana Mas Bro? Sehat juga. Katanya sekarang yang paling utama kan sehat dulu. Kalau udah sehat, kita mau aktivitas apapun tentunya bisa berjalan dengan lancar. Oke, nah langsung deh ngobrol-ngobrol dengan Pak Gatot. Keep and simple sih Pak Gatot. Pak Gatot kan udah 13 tahun ya di industri ini. Pertanyaan saya sih cuma simpel, selama 13 tahun itu kendala Bapak untuk mengatur kantor tuh apa sih yang paling krusial menurut Pak Gatot? Sharing dong Pak, ayo Pak. Baik Pak Margo, dalam mengelola kantor ya, itu Ya, memang kita harus tahu betul. Yang pertama adalah filosofi bisnis kita ini di bidang apa ya. Kita tahu filosofi bisnis ya kita ini di bidang jasa gitu. Jasa korelasi dengan servis ya, servis korelasi dengan service excellent gitu. Kemudian yang kedua yang kita kelola siapa? Yang kita kelola sumber daya manusia. Jadi kita harus tahu betul ke karakter-karakter sumber daya manusia kita, bagaimana kita bisa mendayagunakan ya kelebihannya, bisa menutupi kekurangannya, bisa meningkatkan kelebihannya untuk menuju goal yang sama-sama kita capai. Marketing adalah partner kita, ya tentunya kita harus secara bersama-sama dapat berdaya guna untuk menuju goal dan target kita. Gitu sih intinya Pak Margo. oke. Berdaya guna untuk mencapai goal dan target bersama ya Pak Gatot ya. Tadi Pak Gatot Betul. bilang service excellence. Service excellence seperti apa sih yang kantor Pak Gatot berikan kepada customer Pak Gatot sehingga mereka mau repeat order atau sehingga mereka mau beli lewat jasanya Pak Gatot, Pak? Baik Pak Margo, jadi pelayanan ya mengenai jasa service excellent tentunya yang pertama kita harus punya legal standing dulu. Legal standingnya apa? Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan di situ tertera ya Pak ya bahwa kita punya tanggung jawab gitu. Pertama adalah verifikasi dokumen gitu. Jadi itu yang paling utama ya. Di samping bagaimana kita memaintain klien-klien kita secara support dalam hal jasa gitu ya. Mungkin bisa aja buat
pemilik rumah ya, bagaimana kita yang pertama dapat legal standing, perjanjian untuk dapat memasarkan rumah beliau. Saya tekankan kepada teman-teman marketing bahwa listing itu adalah amanah gitu. Jadi jangan dianggap bahwa listing ya kalau di kita listing itu wajib tertulis Pak Marco. Jadi legal standing adalah listing tertulis, bukan listing lisan yang hanya menjadi omongan. Oke, tolong pasarin, kemudian kita masarkan. Tidak demikian, ya. Di dalam listing itu sendiri punya makna yang jauh sebetulnya ya. Kenapa kita mensyaratkan untuk dapat melakukan tertulis? Paling tidak ada suatu keep in touch, entah melalui WA, telepon, kemudian dari situ marketing kita akan menanyakan status legalitasnya seperti apa, kenapa Bapak jual rumahnya, kemudian tentang rumah itu sendiri, mungkin ada historical, strukturnya seperti apa, bagaimana desainnya gitu. Yang paling tahu adalah pemilik rumah. Jadi ada hubungan antar klien dengan marketing kita. Dan itu sangat penting karena itu merupakan hubungan emosional gitu. Nah, kalau kita hanya terima berdasar WA-WA yang kita anggap sebagai suatu listing, itu sangat lemah sekali. Yang pertama adalah verifikasi belum bisa dilakukan ya Pak ya. Jadi apakah betul dia pemiliknya? Kalau betul pemiliknya kan paling tidak bertanggung jawab dengan menunjukkan fotokopi KTP-nya. Kemudian yang kedua mengenai sertifikatnya seperti apa. Kemudian spek-speknya dan sebagainya akan bisa dijelaskan oleh para pemilik properti. Jadi kita tahu betul gitu. Dengan tahu betul kita punya produk knowledge yang lengkap gitu ya mengenai properti yang kita pasarkan. Kemudian ya tadi apa sih latar belakang pemilik untuk menjual dan tadi yang namanya amanah. Jadi kita punya namanya tanggung jawab. Kita berusaha punya tanggung jawab untuk ya namanya amanah. Amanahnya apa? Amanahnya agar rumah dapat terjual dalam waktu yang tepat dengan harga yang bagus lah, yang sesuai harapan daripada owner. Jadi itu betul-betul saya tekankan sih Pak Margo dalam hal konteks listing ya di situ. Ya, mungkin mengawali penjelasan terkait dengan suatu listing kepercayaan daripada para klien kurang lebih seperti itu sih Pak Margo. Oke, jadi Bapak bicara legal standing ya. Jadi di kantor Bapak sendiri mungkin untuk legal standingnya sangat diutamakan karena orang nitip ke kantor Bapak, orang akan mempercayakan kita untuk bisa menjual dengan yang waktu yang cepat, tentunya harga yang bagus gitu kan. Nah selama ini ada nggak Pak, mungkin Bapak dapat kasus untuk legal standing nih, bisa sharing di sini nih Pak, monggo Pak. Jujur banyak sekali sih ya, artinya karena 13-14 tahun itu waktu yang cukup buat saya mengalami jatuh bangun lah, saya bilang begitu. Ya, mungkin yang pertama yang saya pahit juga waktu itu adalah sampai gitu istilahnya terjadi suatu scrimmage gitu karena pemilik rumah itu diusir lah ya, diusir oleh pembeli, kemudian minta hari itu juga, padahal sebetulnya kita sudah bikin yang namanya perjanjian selama 2 minggu gitu, ya 2 minggu baru serah terima. Tapi kemudian bagaimana apa yang kita harus lakukan? Ya memang yang pertama scrimmage yang waktu itu sampai mungkin agak-agak kurang bagus gitu ya. Itu saya bilang memang yang pertama adalah soal legal standing lagi. Artinya kalaupun ada kejadian buruk gitu ya, itu sebetulnya yang berkompeten pihak satu dengan pihak kedua. Dalam konteks ini kita harus ingat nih, legal standing kita adalah mediator. Dengan mediator itu tentunya kita harus tahu betul posisi kita seperti apa. Kalau ada kejadian misalnya, yang wajib lapor siapa ya, pihak pertama atau pihak kedua. Tapi kami sebagai mediator berusaha meminimais mungkin gitu ya, dengan cara-cara yang lazim digunakan, dengan cara yang legal gitu ya, agar tidak terjadi sifatnya hal yang mungkin kurang bagus gitu ya. Kemudian lagi saya pernah ngalamin juga gitu ya, bagaimana kita dituntut anak daripada pemilik rumah gitu ya, yang merasa tidak puas gitu Pak Margo. Nah itu bisa aja terjadi meskipun legal standingnya dia tidak kuat dan kita yakin kita menang. Tapi masalahnya adalah
kita menjadi kehilangan banyak waktu, repot untuk mengurusi hal yang seperti itu. Nah, pertanyaannya tentunya bagaimana mencegah itu? Ya, memang mungkin kalau bedah kasus itu kasus mengenai jaminan di bank gitu ya. Ntar Jadi kita, yang Pak Gatot, kalau untuk mega legal ya, standing, ntar kita ngobrol lagi mengenai kasus-kasus ya. Ini kan oh sekarang kita boleh. ngobrol gambarannya Iya, aja. iya. Satu lagi Pak, service Iya, iya. excellence tadi ya, service excellence tadi mungkin saya lengkapi juga. Ya, artinya kita pertama adalah mengenai apa sih kita harus tahu betul tadi mengenai tugas kita apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga lagi kita harus jangan hanya sebagai apa ya orang yang istilah membawa pembeli kepada penjual, tetapi tugas kita sebetulnya banyak. Dari yang namanya soal penjelasan mengenai legal, kemudian kondisi rumah, kemudian juga kita harus berusaha bertindak sebagai seorang konsultan sebetulnya ya. Bagaimana rumah tersebut future prospeknya seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa menjelaskan andai kata rumahnya perlu direnovasi, seperti apa sih renov yang diinginkan, kita harus pintar juga. Nah, kemudian kita harus melakukan tadi pengecekan, misalnya ada dua ini Pak Margo, pengalaman saya yang pernah pahit juga ya. Kita harus pengecekan dua sisi. Satu sisi mengenai sertifikat di BPN, yang sisi lain tata ruang. Tata ruang mungkin kalau sekarang bisa pakai apa sih kita cari di webnya BPN misalnya ya, atau datang langsung atau di wali kota, atau kita datang langsung. Kalau di Jakarta itu kecamatan sudah sebagai apa ya tangan daripada tata ruang gitu. Jadi ada dua sisi yang kita harus cek juga. Kemudian kita harus bisa bertindak yang lebih dari itu, memberikan servisnya. Kemudian pendampingan pada saat transaksi, pembayaran, dan sebagainya. Kemudian kita punya pengetahuan yang cukup mengenai daerah sekitar, apakah urusan-urusan kertil ya, seperti arsitek, kemudian kontraktor, bahkan pembantu rumah tangga misalnya ya. Bahkan jujur saja saya dapat ilmu dari wawancara Pak Margo ya tadi pagi gitu mengenai service excellence dari Bu Herlina. Saya ambil juga bahwa ternyata Ibu Herlina sampai mengantar pada saat balik nama sudah selesai. Itu juga merupakan istilahnya menurut saya nilai tambah yang mungkin teman-teman marketing bisa terapkan juga sih Pak Margo. Keren Pak Gatot. Jadi service excellence-nya memang sebagai seorang marketing property atau marketing associate ya memang harus yang tadi Pak Gatot ceritakan ya supaya orang puas. Tapi yang paling inti juga dari awal. Nah, kita kan namanya ada database listing. Nah, untuk melisting itu kan tadi Bapak bilang ada legal standing-nya harus paham. Jangan sampai yang tadi kemudian hari kita ada masalah. Kalau kita ada masalah, tentunya kita akan kehilangan banyak waktu untuk ngurusin masalah ini yang tadinya kita harus produktif untuk jualan atau membuat sesuatu supaya kantor grow tumbuh, ternyata kita ngurusin trouble atau masalah yang seharusnya itu tidak terjadi kalau kita dari awal udah tahu nih legal standing-nya. Kalau kita bicara mengenai kehilangan banyak waktu nih ya, kita bicara waktu time gitu kan. Pak Gatot ini kan punya 3 kantor di Jakarta Selatan 1, di Tangerang 2 nih. Bagaimana Pak Gatot memaintain waktu lihat 3 kantor ini? Ini Bapak kayaknya bisa sibuk nih, mungkin 2 hari bergilir kali ya, 2 hari atau gimana? Maintainnya supaya Bapak bisa kontrol nih ketiga-tiganya. Dan satu hal ya buat saya nih, ini background virtual background saya tuh Indonesia Property Agent Best. Karena tiga-tiganya tuh masuk 21 besar seluruh Indonesia. Itu kan sesuatu banget. Berarti ada sesuatu yang Bapak bisa sharing mengenai manajemen waktu memaintain 3 kantor ini. Ayo Pak Gatot. Oke, Pak Margo. Jadi ini kayaknya bisa Pak Margo ini kayaknya mau buka 3-4 kantor ya. Jadi kira-kira gimana sih buka 3-4 kantor gitu kan? Iya. Bener. Jadi gini sih Pak Margo, yang penting pertama sih aksesibilitas kalau menurut saya. Ya, aksesibilitas kita harus ambil nih. Apapun bagaimana mencapai kantor-kantor kita itu dengan cepat. Kebetulan saya kantornya itu bisa terhubung dengan tol gitu ya, jadi mungkin tidak perlu waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah mengenai teknologi sih. Jadi kita beruntung bahwa sekarang ini kita punya teknologi, mau internet, mau
telepon maupun WA ya. Artinya kita bisa memanage kantor juga melalui bantuan WA tersebut gitu ya. Meskipun jangan lupa juga bahwa kenapa saya perlu aksesibilitas ya, perlu bertemu muka, bagaimana permasalahan yang ada dari teman-teman marketing itu mungkin tidak hanya istilahnya lewat WA saja gitu. Pada saat poin yang penting pun kita harus bisa kopi darat kan gitu ya Pak. Saya bisa selesaikan justru misalnya kita ketemu aja di notaris gitu. Jadi di notaris memberi fasilitas kita ruangan, kemudian kita bisa berinteraksi para marketing kumpul, kemudian bahkan langsung dengan asisten notaris sehingga segala hal yang terkait dengan transaksi bisa kita pecahkan bersama situ. Ya, terkadang juga kalau perlu kita WA call lah dengan klien ya, ketemu di notaris kita WA call sama-sama atau ketemu sama-sama langsung juga bisa gitu. Hanya saja pandemi ini kita mengalami banyak masalah gitu ya, istilahnya mengenai temu muka. Jadi kita harus pintar-pintar juga. Yang penting paling tidak saya 2 hal, aksesibilitas dan teknologi menjadi poin penting di dalam membantu saya memanage kantor-kantor saya gitu. Itu sih Bro Margo. Jadi Bro Margo siap nih 2-3 kantor lagi. Amin. Siap, kita saling doain aja ya. Bapak kan mau pengen punya 4, 5, 6 kantor ya. Jadi dia bicara dengan aksesibilitas. Jadi memang dari Jakarta Selatan yang Bapak punya di Bintaro, memang aksesnya tinggal masuk tol. Jadi Bapak kontrolnya lebih mudah ya. Apalagi sekarang dimudahkan dengan teknologi. Teknologi artinya Bapak bisa kontrol via Zoom atau via WhatsApp atau whatever, via apapun. Nah, pertanyaan saya, Pak, jika ada trouble di kantor, Bapak kan sebagai member broker penanggung jawab gitu kan, namanya kita punya tim gitu, tentunya kan suka ada masalah-masalah. Bagaimana Bapak cara kalau mereka mau konsultasi, kalau mereka ada kendala, bagaimana Bapak cara menghandle-nya, Pak? Mungkin yang nonton di sini kan bukan hanya member broker atau principal atau office manager, barangkali yang nonton di sini juga orang yang mau pengen buka kantor agent nih Pak. Ayo Pak Gatot, coba menurut Pak Gatot sharing coba. Ya baik Pak, jadi kuncinya adalah yang pertama paling tidak networking ya. Jadi kita banyak ngalamin masalah, tetapi saya punya banyak teman, sehingga andai kata ada masalah yang kira-kira belum pernah gitu ya, belum pernah kita alamin, saya buka networking saya gitu. Ya saya bisa telepon siapa gitu, Bro Jati ya misalnya, atau bahkan Bro Margo lah ya, pasti saya kontak. Bro, saya ada ngalamin begini-begini nih. Contohnya kemarin nih ada masalah yang sifatnya terkait dengan aset BPPN ya zaman dulu gitu ya. Itu saya juga langsung lah kiri kanan gitu kepada teman. Menurut saya networking very important gitu ya. Jadi sangat penting buat kita. Jadi dalam case terjadi masalah misalnya, ya pengalaman saya 15 tahun dulu banyak masalah yang tidak sama. Ya, kemudian dari beberapa kantor kan saya punya deputy MB juga. Jadi paling tidak sudah diatasi oleh deputy MB, kemudian kalau misalnya ternyata masih belum bisa terhandle ya karena masalahnya saya pernah ngalamin, mereka belum pernah ngalamin ya. Artinya saya bisa memberikan suatu solusi. Saya belum pernah ngalamin, saya punya banyak kawan gitu. Jadi buat saya merasa apa sih? Merasa berani menatu karena saya punya banyak kawan. Jadi saya orangnya juga senang mendengar, senang mendapat input dari teman-teman. Bahkan gitu ya, mungkin kalau sekarang ini kan banyak grup-grup yang menurut saya mengalami yang namanya helikopter view gitu. Jadi saya masuk di dalam grup yang lebih tinggi ilmunya dari saya juga merasa punya helikopter view gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu, kalau ada kesempatan seminar atau apa ikut saja, ada kesempatan masuk grup yang positif ikut saja gitu ya, mumpung teknologi kita sangat membantu gitu. Gitu Bro Margo. Keren. Jadi buat teman-teman prinsipal, member broker ataupun office manager, jadi Pak Gatot itu punya 3 kantor, tapi masing-masing kantor ada namanya deputy member broker atau manajer lah, wakilnya lah, wakil Pak Gatot itu ada namanya pendelegasian. Karena kita kan kaki kita 2, mata kita 2, tangan kita 2, nggak mungkin semua kan. Jadi ada pendelegasian. Jadi jika ada hal-hal yang memang bisa didelegasikan gitu kan. Mungkin sekarang bisa kan via teknologi tadi Bapak bilang. Juga, tapi kalau misalnya Bapak juga belum mengalami atas kasus tersebut, Bapak kan punya networking. Itulah fungsinya kita di
di apa namanya di Century 21 ini gitu kita saling bersharing berbagi gitu kan. Atau kalau memang di Century 21 ini secara kantor tidak ini, kita juga ada di asosiasi, di Arebi, saling berbagi juga. Jadi zaman sekarang tidak ada bisa main sendiri, harus artinya kolaborasi gitu loh. Jadi saling Betul, betul. berbagi lah. Keren, keren, keren Pak Gatot. Nah, Pak Gatot, saya mau nanya simpel aja sih ya. Pak, kita ke tanggal 18 Agustus kan ada namanya Indonesia Property Agent Fest ya. Itu penjualan dari Januari hingga Juni 2021. Kita tahu bahwa pandemi ini dimulai di awal 2020 di bulan Maret, April sampai kita prediksi sampai akhir tahun 2020 ternyata pandemi ini sekarang orang bilang kita nggak tahu nih COVID ini sampai kapan, malah di bulan Juni Juli ya kita tahu PPKM di bulan Juli mulai bergerak, ada beberapa kantor ditutup. Tapi anehnya nih, Bapak, saya dengar dari teman juga Prima Arket ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan ya saat orang bingung, saat orang lagi mikir mau ngapain, tapi kantor Bapak grow tumbuh di acara IPAP ini tiga-tiganya masuk 21 besar dan sebagai fantastiknya itu Century 21 Prima dan Prima Arket masuk 5 besar dan Century 21 Prima Arket tuh masuk nomor 1. Pertanyaannya simpel, tipnya apa sih Pak? Sharing dong di sini, bisa seperti itu. Ya. Bro Margo, jadi kalau kunci, kalau menurut saya ini ada di dalam diskusi helikopter view yang saya sampaikan tadi ya, bahwa umumnya entrepreneur itu harus lebih berani gitu. Jadi kalau Bapak kuncinya apa? Kuncinya adalah keberanian ya. Buat saya ya jujur saja bahwa memang menurut saya kan kita bicara soal kerja adalah ibadah gitu ya. Bahkan kalau perlu di dalam masa pandemi saya boleh dikata jihad kan sebetulnya gitu ya. Mungkin deputi saya pun ada yang kena, kemudian saya sendiri alumni COVID juga. Jadi kalau Bapak nanya sebetulnya apa ya, memang kita harus berani, entrepreneur harus berani entrepreneur Pak. Berani mengambil putusan, berani menghadapi kenyataan, tetapi harus back to data dengan segala persiapan gitu ya. Jadi jangan berani nekat, cuma nekat gitu, tapi berani tetapi punya dasar gitu. Jadi itu yang menurut saya kunci dari kenapa Prima Group semester ini kurang lebih bisa menduduki posisi teratas itu. Itu sih Pak. Nah, kalau kita bicara berani, semua orang pasti ada niat keberanian Pak. Nah, terus ada juga namanya tuh punya data juga. Nah, pertanyaan saya ke Pak Gatot nih, analisa Bapak mengambil satu keputusan sebagai seorang leader, ya, karena kan kita sebagai leader mengambil keputusan satu kedua. Bagaimana caranya supaya keputusan itu seminim mungkin resiko yang ada, Pak, sehingga apa yang Bapak ambil keputusan itu tentunya akan menghasilkan profit yang signifikan di kantor Bapak. Seperti apa strateginya? Berani seperti apa? Itu kan berarti kan abstrak. Seperti apa? Detail dikit dong, Pak. Saya pengen tahu nih. Ya, memang semuanya pakai dasar ya Pak. Jadi memang kalau saya bicara apa yang kita ambil tindakan kan tentunya pasti harus ada data pembanding misalnya ya. Dari network kita, kemudian kita dapat insight, kemudian faktanya memang terus terang di awal kita kaget sih gitu menghadapi waktu itu ada rem darurat yang pertama ya Pak. Kita kaget juga gitu, dan menurut saya kalangan properti juga pada kaget gitu. Perbankan kaget juga gitu ya. Sehingga bagaimana juga akhirnya ada restructuring dan sebagainya gitu ya. Nah, di situ memang yang saya sampaikan di awal juga paling tidak kan kita ada yang namanya pengetatan ikat pinggang lah, berhemat-hemat dulu. Yang perlu kita belanjakan, yang tidak perlu kita tunda dulu misalnya ya. Kemudian yang kedua juga kita sebetulnya gini sih Pak. Kita tiap tahun ada yang namanya goal dan target gitu. Nah, goal target itu jangan kita rubah dengan segala kondisi yang kita hadapi. Tetapi bagaimana agar kita melakukan tindakan-tindakan yang kita persiapkan untuk menghadapi masalah yang ada itu gitu. Jadi target tetap, kalau target kemudian kita turunkan gitu karena pandemi ya kita tidak akan berhasil gitu. Jadi target tetap, tapi misalnya kita melakukan upaya-upaya yang kita tambahkan gitu.
Contohnya misalnya ya, kita target tetap, terus misalnya tetap dari mana? Dari closingan gitu. Closing biar tetap bagaimana? Ya tentunya adalah aktivitasnya yang ditambah gitu. Agar tamu banyak datang, bagaimana? Berarti iklannya yang harus ditambah. Kalau iklannya ditambah bagaimana gitu ya? Yang tadinya mungkin input iklan katakanlah 50 sehari, ya kalau perlu menjadi 100 sehari dalam rangka menuju ke customer yang kita antar tetap sama, kemudian menuju goal target yang sama. Jadi aktivitasnya yang kita harus tambah sih, target harus tetap kita canangkan gitu Pak. Jadi buat sahabat properti dan yang nonton YouTube ini, jadi kalau Anda punya target, ya jangan diturunkan untuk aktivitasnya. Jadi target tetap, cuma mungkin caranya Pak Gatot punya cara tuh. Cara-cara yang memang Pak Gatot tadi effortnya ditambah supaya mencapai target yang diharapkan. Bukan diturunkan atau targetnya dirubah, tapi caranya ya banyak hal yang tadi Pak Gatot sharing untuk caranya. Nah, jadi kalau kita bicara target, ya bicara goal gitu kan, mungkin Bapak ada cerita mengenai bisnis plan. Bisnis plan seperti apa yang Bapak terapkan ke tim Bapak, Pak? Jadi gini Pak, kalau buat saya marketing itu bukan sekedar marketing gitu ya. Buat saya marketing itu adalah pejuang gitu ya. Jadi saya sampai ada apa ya, ini bahwa marketing adalah pejuang sejati. Jadi dia tidak akan mundur sampai tujuan itu tercapai gitu. Tidak akan pernah menyerah sampai tujuannya tercapai. Jadi saya menganggap mereka itu pejuang, dan saya sendiri sebagai member broker juga harus memposisikan bahwa saya bagian dari mereka yang ayo sama-sama kita berjuang menuju ke suatu titik gitu. Kalau mereka sukses, kita juga kantor otomatis sukses gitu Pak. Jadi yang saya tanamkan adalah mari kita sama-sama berjuang. Jadi mungkin ini bulan Agustus gitu ya Pak. Mungkin saya juga mengajak bagaimana kita merdeka itu nggak sekedar merdeka tahun 45. Kalau sekarang merdeka secara kesehatan, merdeka secara kreativitas, merdeka secara finansial gitu Pak. Kurang lebih gitu, Bro Margo. Merdeka. Mantap. Kita udah merdeka nih, background kita warnanya merah-merah nih, Pak. Iya benar nih. Ya. Benar. Tadi Bapak bicara marketing adalah ya. Ini saya di kantor nih. Jadi kalau Bro tadi bilang, wah minggu-minggu masih di kantor ya gimana lagi Bro? Dapur harus ngepel gitu. Jadi masa pandemi mau nggak mau target harus tidak boleh berubah. Apa yang kita harus tambah? Waktu kerja kita harus kita tambah juga. Gitu. Kalau enggak kita kegiles sama yang lain, gitu kan? Keren tuh. Seorang the winner itu seperti itu tuh. Nggak ada waktu untuk ini, tetap dia berusaha gitu. Time is money gitu kan, tapi tetap juga waktu ibadah tetap ibadah jalan gitu loh ya. Maka tadi Bapak bilang marketing itu adalah pejuang tangguh ya, bukan pejantan tangguh nih Pak, pejuang tangguh. Nah, Bapak kan punya marketing yang handal gitu, marketing yang udah top seperti Ibu Endang Komalasari kemarin, mungkin 2 tahun yang lalu timbul lagi nih top marketing yang istilahnya bersinar gitu kan, Ibu Santi Suntea ya. Terus ada lagi mungkin ya yang sekarang tuh yang masuk siapa, Ibu Nurul kalau nggak salah ya, masuk dulu lagi tuh, masuk Gebi ya, Nurul Hikmah atau Nurul Hikmah. Masuk lagi. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai seorang leader, seorang pemimpin, seorang manajer lah, bagaimana tip Bapak bisa menciptakan orang-orang hebat seperti itu, Pak? Nah, sharing di sini. Baik Pak, jadi sebetulnya kita ini juga beruntung juga ya, kita masuk di dalam Century 21. Di dalam Century 21, seorang marketing mau di-hire itu ada caranya kan. Tidak hanya cuma wawancara ya, tetapi ada yang namanya psikotes. Di bendera lain tuh nggak ada tuh Pak psikotes. Jadi di dalam psikotes ada 2 Pak. Apakah satu dia punya bakat sebagai marketing, kemudian sifatnya seperti apa. Itu penting gitu buat seorang member broker mengenal calon marketingnya ya. Sehingga kita tahu karakternya, kurang lebih orang tipe begini kita harus kelola dengan begini ya kan, orang seperti ini harus begini gitu. Paling tidak kita tahu. Kemudian tipenya dia apa sih gitu. Apakah dia benar marketing yang apa sih, yang tangguh, yang lembek atau apa. Itu juga tercermin sebetulnya dalam psikotes itu. Kita beruntung juga di dalam Century 21 Indonesia.
itu ada yang namanya jenjang karir, ya. Dari namanya junior marketing associate, kemudian marketing associate, ada senior marketing, kemudian ada associate manager, ya kan, senior associate manager, kemudian ada jenjang master gitu ya, dari master silver, master bronze, kemudian master gold gitu. Jadi kita di dalam sistem di Senturi itu sudah sebetulnya sudah kita tinggal pakai gitu. Jadi kita daya gunakan sistem yang ada. Ya, karena menurut saya sistem di Senturi itu sudah dibikin dari sekian ilmu teori psikologi gitu, hierarki Maslow dan sebagainya sudah dirangkum di situ. Jadi kita tinggal memakai aja, ya kan? Jadi menurut saya tidak ada kata lain sebetulnya ya let's come and join to Senturi 21 gitu. Asik. Jadi buat sahabat properti yang nonton YouTube ini, yang Anda sekarang lagi perbahan, lagi bingung, industri Anda terpuruk, ya yuk gabung yuk di jaringan Senturi 21 Indonesia, dimanapun Anda berada, ya di kota manapun, khusus untuk wilayah Bintaro, ya silakan hubungi Senturi 21 Prima Group, karena memang dia jagonya di sana. Barangkali ada di kota mana, silakan aja hubungi. Kalau memang tidak ada Senturi 21, silakan hubungi kantor-kantor broker yang lain, tapi yang udah masuk ke asosiasi Real Estate Broker Indonesia, ke AREBI tentunya. Karena kenapa? Ya ini kan kita dituntut profesionalisme, dituntut juga etika gitu kan. Jadi tadi Pak Gatot ngajak, karena di industri ini sekali lagi saya bilang tidak ada matinya. Terus grow terus tumbuh di saat PPKM seperti ini, di saat kita kena banyak orang yang bingung ya. Kantornya Pak Gatot buktinya grow tumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya tetap tumbuh. Karena kenapa? Pak Gatot punya tadi bilang, punya goal target, punya business plan, punya planning, punya suatu tindakan, keberanian, whatever, banyak banget yang dikasih tips tadi. Nah, pertanyaan lagi dari Saya saya boleh Pak Gatot. tambahkan ya, Bro Margo. Apa? Tambahin, silahkan. Jadi gini, kita juga secara lokal kita juga tahu apa sih kondisi daerah gitu ya. Kita juga tanamkan namanya filosofi bisnis, kemudian ada yang namanya listing itu menjadi yang utama gitu. Kita ini bukan developer loh. Developer kan bangun dijual, kita bukan loh. Listing adalah dasar daripada fondasi kita berbisnis di bidang ini. Jadi kita ada yang namanya silver planner, gold planner. Jadi seseorang yang katakanlah dalam 1 bulan 15 listing gitu ya, tertulis gitu dan bagus gitu di daerah sekitar kita, itu kita sebut sebagai silver planner. Kemudian kalau dia sampai 30 sebulan itu gold planner. Jadi itu sangat kita tanamkan. Kemudian lagi jangan lupa juga the sky is your limit when you join Senturi 21 Network. Jadi kita harus meyakini itu gitu ya, bahwa kita udah masuk dalam sistem, kemudian ada penghargaan, reward terhadap prestasi yang ada, acara-acara yang dibikin penuh motivasi, itu sudah tinggal kita pakai gitu. Yang kita member broker sebetulnya punya tugas bagaimana apa tuh namanya meneruskan gitu ya, meneruskan semangat api gairah gitu ya, gairah untuk kerja di bidang properti ini dari pusat kepada para marketing gitu. Ya, tentunya di situ pentingnya. Jadi menurut saya sangat penting member broker itu sebagai peran itu, Pak. Bagaimana ada energi gitu. Energi yang dari pusat itu bisa sampai ke bawah gitu. Ada energi dari pusat sampai ke bawah. Jadinya ada namanya tuh satu, kalau saya istilahkan satu frekuensi lah, supaya kita tidak noise ya, bisa enak gitu kan. Nah, membangun kepercayaan supaya bisnis kita terus berjalan, artinya tuh berkesinambungan, continue. Nah, Pak Gatot ada tips nggak supaya bisnis kita tuh terus grow, tumbuh, terus berkesinambungan? Nah, Pak Gatot bisa kasih tips dong buat kita-kita nih yang nonton YouTube ini. Iya, Bro Margo. Jadi tadi kan ada namanya jenjang karir ya. Jadi kita juga berusaha ada salah satu jenjang karir yang mungkin istilahnya bisa kita lakukan sebetulnya. Saya mengajak juga misalnya marketing yang sudah senior gitu ya, kemudian punya prestasi, andai kata dia pengen apa sih istilahnya gimana sih masuk di dalam manajemen gitu ya.
itu kita ajak juga di dalam kantor-kantor cabang yang akan kita dirikan gitu. Jadi mereka itu tidak hanya dari senior, junior, associate, kemudian master code, tetapi juga bahkan kita juga kita rangkul untuk menjadi partnership di dalam katakanlah kantor-kantor yang nantinya kita ini kan, atau mungkin di dalam internal kalau gue udah nyaman di sini, tinggal apa-apa saja sih yang kita bisa lakukan agar mereka istilahnya juga makin maju, punya motivasi baru, juga tetap kita lakukan. Kemudian kita sendiri juga harus melakukan beberapa usaha juga gitu ya istilahnya ya. Namanya orang di bidang properti tentunya hal yang terkait dengan properti kalau kita bisa handle juga kita lakukan. Tetapi semuanya adalah dalam konteks di dalam bisnis properti gitu dan tidak istilahnya tidak melanggar etika profesi, kemudian bahkan saling mendukung untuk bisnis kita. Kemudian satu lagi barangkali soal relevansi sih. Jadi sebetulnya soal milenial atau baby boomer atau apa itu bukan dari segi usia kalau menurut saya, tetapi dari segi relevan gitu. Jadi mungkin umur boleh 60 ya, tetapi kita harus punya relevansi gitu kan. Bagaimana situasi sekarang, mau di digital marketing, kemudian dunia sekarang seperti apa, ya contohnya misalnya kalau anak-anak sekarang kan nggak ada namanya buku tulis tuh. Saya heran waktu anak saya di lab school itu, kamu ini kok nggak punya buku ya? Gimana sih? Ya saya simpen di laptop gitu. Nah sekarang memang dunianya begitu gitu. Jadi paling tidak Digital kita ya. juga harus seiring sejalan juga, dia harus mengikuti ya. Kalau nggak nyambung, kalau nggak kita ya putus di tengah jalan. Jadi biar kita selalu bisa berkesinambungan ya, bisnis harus ingat harus punya jangka panjang bukan jangka pendek. Nah, seperti halnya bagaimana kita menekankan service excellent pada para marketing gitu. Jadi jangan cuma satu transaksi habis itu tinggalin cari transaksi yang lain. Tidak demikian. Bisnis ini seperti halnya menurut saya yakini adalah suatu pembinaan trade area, kemudian servisnya harus service excellent karena kalau dengan service excellent dia akan terus seperti bola salju yang bergulir makin lama makin besar gitu. Jadi tentunya akan berkesinambungan jangka panjang gitu ya. Bahkan kadangkala kita kenal dengan generasi ketiga gitu. Kita hubungan sama kakeknya, sama anaknya, kemudian sama cucunya. Cucunya beli rumah, kan mungkin Keren. terus dan sebagainya gitu. Itu sih Bro Margo menurut saya. Keren. Pemikirannya ke depan ya Pak Gatot ya. Jadi bukan hanya transaksi, kalau memang itu marketingnya tuh hebat, bagus, memang dia nyaman, memang dia ini dirangkul untuk bisa masuk ke manajemen, dididik untuk jadi seorang leader juga, atau dididik sebagai seorang calon deputi member broker atau member broker juga. Jadi dirangkul, bukan hanya lu sama gue transaksi N, tapi setidaknya kita ada satu kekeluargaannya, ada satu rangkulannya. Keren tuh. Tadi Bapak juga bicara mengenai relevansinya gitu kan. Jadi bukan dilihat dari umur, bukan dilihat dari ini, yang penting pola pikir kalau yang saya lihat ya. Mengikuti perubahan zaman, jangan sampai kayak dinosaurus kita punah. Ya, jadi memang kita harus ngikut, zaman sekarang berubah, kalau enggak ya kitanya tentunya tergilas dengan keadaan. Makanya Pak Gatot konsisten tuh nomor 1, pasti masuk 15 nomor 1 ini tahun 2021 pencanangan targetnya hari ini saya lagi ngobrol nih hari Minggu nih masih bisa masih tetap loh gila Pak, istilah kalau kata bahasa kalau kita lagi nyetir itu giginya udah masih tetap di gigi 5, kecepatan di atas 100 km per jam. Mantap. Keren. Pak Gatot, pertanyaan terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat para member broker, prinsipal, office manager, atau orang-orang yang mengelola kantor, karena kita bicaranya di sini kan lebih ke leader ya, untuk pesan-pesan dalam menghadapi situasi ini, Pak Gatot. Silakan Pak Gatot, pesan-pesan buat ke mereka nih, Pak Gatot. Ya, mungkin relevansinya dengan masa pandemi gitu ya. Ya. Kalau menurut saya tadi sih, bahwa apapun kita harus berani tapi terukur gitu ya. Paling tidak yang paling harus dilakukan apa sih? Kalau mau sehat pasti vaksinasi ya. Jadi bagaimana teman-teman yang belum vaksin ya tentunya segera vaksin. Tetapi ada hal tertentu yang tadinya sakit belum bisa vaksinasi tentunya harus kontrol dokter. Nah kemudian misalnya ada yang sakit ya. Sakit itu jangan istilahnya kadang-kadang yang saya lihat tuh Pak,
itu isolasi mandiri gitu. Isolasi mandiri pengertiannya hanya di rumah makan vitamin dan sebagainya. Padahal sebetulnya menurut saya harus ada yang namanya cek darah, kemudian kontrol dokter. Kalaupun nanti sudah dinyatakan negatif, sama. Tentunya harus kontrol dokter, cek darah untuk memastikan kondisi badan kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah terukur tentunya itu tadi kita harus terus istilahnya menjalankan bisnis ini dengan sebaik-baiknya, karena jangan lupa apalagi di secondary ya selalu ada peluang gitu. Ya, saya 15 tahun selalu ada peluang pada tiap masa-masanya gitu. Ya, kapan itu naik, kapan ini mengalami turun, kita harus bagaimana, harus konsentrasi di primer atau harus di sekunder, itu ada waktu-waktunya yang kita tentunya harus punya relevansi itu. Kemudian kita punya database, kita harus selalu welcome, selalu mau belajar. Kemudian perluas networking kita gitu ya. Terus terang networking itu juga kita meskipun di Senturi ya, terutama kan pasti ke Senturi dulu. Tapi kalaupun dari Senturi juga mungkin perlu insight dari luar, nggak ada masalah gitu buat kita ya. Mungkin dari bendera lain juga yang penting dia memberikan kontribusi yang positif kepada kita dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi tantangan ke depan. Yang saya yakin ke depan juga sebetulnya tidak mudah, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa semua ruangan ada pintunya, semua masalah ada jalan keluarnya. Ya, tentunya di luar semua itu ikhtiar maksimal, Allah yang menentukan. Gitu Bro Margo, menurut saya Bro Margo. Mantap, semua ruangan pasti ada pintunya. Kalau kita ikhtiar maksimal, pasti ada jalan keluarnya. Mantap Pak Gatot. Thank you loh Pak Gatot udah berbagi di. Saya terima kasih juga Bro Margo, kita sharing sama-sama pada forum ini ya. Iya. Jadi buat teman-teman kita bisa menghadapi pandemi dengan sebaik-baiknya, kita bisa maju bersama. Amin. Jadi buat teman-teman yang lihat ini, ya jika ada hal sesuatu mau kobrok atau mau apa, ntar boleh nanya ke Pak Gatot ya, boleh ya? Boleh Sharing ya, welcome. nomor handphone ditaruh ya di deskripsi saya ya. Silakan hubungi Pak Gatot ya, karena Pak Gatot ini merupakan salah satu member broker favorit dari Century 21 karena dia nggak pelit ilmu gitu loh. Jadi di setiap meeting member broker atau meeting kantor kita ada di tim edukasi juga ya, saling berdebat gitu loh. Berdebat sesuatu tentunya untuk menuju kebaikan ya. Yang kedua, sekali lagi saya thank you jika ini bermanfaat, jika Anda suka silakan di-share. Jika Anda senang supaya saya lebih semangat lagi entah berbagi dengan orang-orang yang ada di industri untuk sharing, silakan link YouTube-nya di-subscribe ya. Itu aja mungkin dari saya dengan Pak Gatot. Semoga sekali lagi yang penting kita sehat ya. Saya doain juga semoga target Anda teman-teman ya, terutama yang punya office nih ya sampai akhir tahun 2021 bisa tercapai. Masih ada waktu 5 bulan ke depan, champion never quit ya. Jadi kita jangan menyerah. Tadi Pak Gatot kasih clue ya. Kalau memang Anda targetnya jangan Anda kurangi, tapi jam kerjanya Anda tambah supaya targetnya bisa Anda capai gitu. Tidak ada ngeluh pandemi. Pak Gatot tuh juga pernah kena ya. Jadi penyintas ya beliau juga di beberapa anak buahnya juga pernah kena, tapi itu bukan satu halangan buat seorang pemenang untuk maju menjadi seorang juara nomor 1. Itu. Amin. Oke Pak Gatot. Bro Margo, jangan lupa. Apa? Smarter, bolder, faster. Always elevate. Oke. Thank you Pak Gatot. Salam sehat, salam properti.